Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi nih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan berdialog, kita akan bercakap-cakap, kita akan berdiskusi seputar tema-tema keagamaan yang bertujuan untuk membentuk sikap perilaku intoleransi antar umat beragama. Dan pastinya kita akan ditemani oleh narasumber dari salah satu tokoh agama di Indonesia tentu saja, yang nanti akan saya kenalkan dan juga temanya juga akan saya sebutkan. Tapi sebelum saya kenalkan narasumbernya, saya ingin selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak, meskipun kita gelombangnya cukup tinggi, tapi kita jangan takut asalkan kita mengikuti protokol kesehatan. Semoga kita dihindarkan semua dari segala macam virus, kalau yang sakit juga disembuhkan. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita sudah bersama-sama dengan salah satu tokoh narasumber dari agama Konghucu. Tapi karena memang kondisi COVID yang tidak memungkinkan untuk bersama-sama dengan narasumber di studio, maka kita melaksanakan diskusinya secara daring. Maka kita sapa dulu narasumbernya, yaitu Pak Mulyadi Liang. Pak Mulyadi, sehat Pak? Ya, sehat. Terima kasih, Pak Sultan. Oke, Pak Mulyadi ini adalah Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin, dan kita akan mendiskusikan dengan tema kewajiban seorang pemimpin dalam sudut pandang Konghucu. Seperti apa sebenarnya pemimpin yang baik dan benar, seperti apa seharusnya pemimpin melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam konteks kerukunan umat beragama. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Pak Mulyadi. Tapi sebelum kita tanyakan kepada Pak Mulyadi, tak kenal maka tak sayang nih Pak Mulyadi nih. Nah, jadi mungkin Pak Mulyadi bisa mengenalkan ya Pak Mulyadi aktivitasnya, kegiatannya, atau bahkan ini kok posisinya lagi di mana nih? Kayaknya lagi di tempat ibadah, jadi mungkin bisa dikenalkan kepada para pemirsa. Silakan Pak Mulyadi. Terima kasih, Pak Sultan. Saya mohon izin buka masker ya. Sebenarnya saya sendiri sih, demi kesehatan kita tetap jaga prokes ya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam ya semua. Saudara-saudaraku dimanapun berada ya, salam kebajikan, weite tungtien ya. Jadi saya senang sekali pada hari ini bisa bertemu kembali dengan pemirsa MUI TV ya di seluruh tanah air. Nama saya Mulyadi ya, WS Mulyadi Liang ya. Saya seorang rohaniwan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rohaniwan Konghucu di Matakin Pusat. Selain itu, profesi saya juga sebagai Ketua Yayasan Pendidikan ya di Cimanggis, Depok. Saya mengelola TK SD Bright Kidi ya, yang ada di Kota Depok. Nah, selain itu juga saya juga berprofesi sebagai rohaniwan Konghucu tentunya ya. Saya berada di rumah ibadah ini ya, di namanya Litang Harmoni Kehidupan ya. Nah, ini nampak altarnya ya, altar Litang kami. Ya, biasa kami melakukan ibadah di sini setiap hari Minggu sore dan juga pada tanggal 1, tanggal 15 penanggalan Imlek setiap bulannya ya. Tentu saja ada hari-hari tertentu peribadahan kami, hari raya keagamaan yang lain selain yang rutin tadi. Namun karena saat ini tengah menjamur ya Omikron di Kota Depok juga, sementara kami membatasi dulu ya. Jadi kalau mau ibadah jumlah umatnya dibatasi sesuai prokes dan petunjuk dari pemerintah. Itu saja Pak Sultan perkenalannya. Terima kasih. Dan petunjuk dari pemerintah agar semuanya bisa selamat Sehat, tanpa sehat semua tanpa terkena gejala penyakit apapun ya Pak Mulyadi. Terima kasih. Nah, Pak Mulyadi, kita akan membahas terkait kepemimpinan dalam perspektif Konghucu, sebab pemimpin ini kan memang menjadi persoalan publik yang memang harus dimengerti bukan hanya oleh agama-agama tertentu saja, tapi tentu ini adalah kewajiban yang memang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa memandang agama, budaya, ras, suku, atau apapun itu.
Nah, jadi mungkin kita akan mendiskusikan secara mendalam terkait dengan isu-isu kepemimpinan dalam perspektif Konghucu, tapi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan Pak Mulyadi, aktivitasnya, kegiatannya, dan lain-lain sebagainya. Tentu kita akan masuk ke dalam tema pembahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Pak Mulyadi, seperti tadi saya sampaikan bahwa kepemimpinan ini memang menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk mampu memahaminya, termasuk kewajibannya, hak-haknya, dan lain-lain sebagainya. Tentu di berbagai agama apapun, kepemimpinan ini kan menjadi isu yang sangat fundamental ya. Setiap orang mungkin bisa memimpin bagi dirinya sendiri, tapi dalam urusan publik tentu ini melekat kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipahami bahkan dipelajari ya bagi seluruh umat beragama apapun. Fakta sejarah juga menjelaskan kepada kita bahwa sejarah kepemimpinan di Indonesia itu kan beragam ya Pak Mulyadi ya. Tentu Pak Mulyadi nanti bisa menceritakan bagaimana kemudian perjuangan masyarakat Konghucu di dalam kepemimpinan atau kepresidenan yang mana yang pada akhirnya hak-hak masyarakat Konghucu itu dapat terpenuhi. Kita akan berkembang ke arah sana, tapi mungkin kita dari yang dasar-dasarnya dulu nih, Pak Mulyadi. Kalau dalam agama Konghucu, ya, bagaimana agama Konghucu menempatkan atau mendefinisikan dari kepemimpinan itu sendiri, Pak Mulyadi? Ya, baik. Terima kasih, Pak Sultan. Bagaimana figur atau sosok pemimpin ya di dalam perspektif Konghucu ya, seperti itu. Ya. Baik, sebetulnya kita ini kalau mau singkat ya, seorang pemimpin itu kan yang kita harapkan adalah pemimpin yang adil, bijaksana, seperti itu ya, yang penuh rasa cinta kasih kepada rakyatnya atau yang dipimpinnya. Itu saya kira secara sederhananya ya. Namun di sini saya ingin mengutip apa yang tersurat di dalam kitab suci Konghucu, yaitu pada bagian Lun'i atau Sabda Suci ya. Di sana dijelaskan bagaimana sosok seorang pemimpin itu ya, yaitu bila kamu berbuat baik, niscaya rakyat akan mengikuti berbuat baik. Nah, artinya pemimpin itu harus menjadi apa? Teladan, panutan, contoh. Betul sekali. Kebajikan seorang pembesar atau pemimpin itu laksana angin. Ya. Dan kebajikan rakyat itu laksana rumput. Kemana angin bertiup, kesanalah rumput tunduk mengarah. Nah, ini ya. Jadi ditegaskan sekali dengan ayat ini oleh Nabi Kungse atau Konghucu bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan, menjadi contoh. Pemimpin yang baik tentu akan memberikan contoh atau teladan yang baik kepada rakyatnya. Sehingga rakyat itu mengikuti apa yang sudah diteladaninya. Nah, jadi sudah diumpamakan ya, seorang pemimpin itu kebajikannya seperti angin, sedangkan rakyat itu seperti rumput. Kemana angin bertiup, kesanalah rumput tunduk mengarah. Ya, jadi mau dibawa kemana rakyat ini tergantung pemimpinnya. Pemimpin apapun ya, kita di keluarga ada pemimpin keluarga, di masyarakat ada pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Sampai kepada puncak pemerintahan ada presiden. Nah inilah barangkali yang perlu kita pahami ya. Kemudian yang kedua, bila seorang pemimpin berbuat salah, akan laksana gerhana matahari atau bulan. Nah, ini juga harus menjadi semacam warning ya bagi seorang pemimpin. Kesalahan itu akan dilihat oleh semua orang. Ya, tetapi kalau ia mau segera mengubahnya atau memperbaikinya, maka rakyat akan merasa gembira. Ya, karena pemimpin itu kan juga manusia, maksudnya pasti pernah berbuat kehilapan, kesalahan. Oleh karena itu yang penting adalah beliau bisa memperbaiki, mengoreksi ya, seperti itu. Ya, saya kira penjelasan itu. Artinya memang secara figuritas seorang pemimpin itu harus bisa ditiru ya, dicontohkan menjadi tauladan sehingga orang
bisa mengikuti apa yang memang menjadi perilaku yang dilakukan oleh para Betul pemimpin sekali. ya. Kalau Ya. dari kriteria atau syarat-syarat tertentunya, apakah memang ada syarat khusus bagi seorang pemimpin, Pak Mulyadi? Ini berkembang dari apa yang Pak Mulyadi sampaikan bahwa pemimpin itu harus bisa ditiru, menjadi teladan gitu ya. Apakah memang ada syarat-syarat tertentu misalkan dari segi pendidikannya kah atau seperti apa, Pak Mulyadi? Ya, baik. Sebetulnya kriteria pemimpin ini kan secara umum. Kalau pendidikan saya kira itu bersifat formal ya. Namun tidak kita pungkiri juga dalam kondisi zaman sekarang ya, barangkali pendidikan pun menjadi suatu katakanlah pendukung bagi seorang pemimpin ya. Selain pendidikan, pemimpin itu juga tentu mempunyai karismatik sendiri ya. Banyak tokoh-tokoh pemimpin ini kan juga barangkali latar belakangnya bukan dari pendidikan yang tinggi, tetapi sebagai seorang pemimpin dia memang katakanlah dilahirkan menjadi seorang tokoh yang sangat berpengaruh seperti itu ya. Nah yang pasti tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu harus bertindak adil, bijaksana, penuh kasih sayang dan memperhatikan tentu orang yang dipimpinnya. Kalau dia seorang presiden ya tentu dia memperhatikan seluruh rakyatnya. Nah, rakyat Indonesia ini kan banyak sekali ya, Betul, dan di berbagai daerah, pulau. betul. Nah, bagaimana seorang presiden dalam hal ini puncak pimpinan negara ini bisa memperhatikan semua rakyatnya tanpa membeda-bedakan. Ini sesuatu pekerjaan yang besar tentu ya bagi seorang pemimpin negara contohnya ya. Kemudian seorang pemimpin tadi juga harus menjadi contoh atau teladan ya. Nah, kalau saya kutipkan lagi dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab Konghucu yaitu Tasye atau ajaran besar, di sana dijelaskan bila para pemimpin dapat hormat kepada yang lanjut usia, niscaya akan bangun rasa bakti rakyatnya. Nah, ya. Jadi seorang pemimpin pun kan juga hidup dalam keluarga. Dia mencontoh dulu di lingkungan keluarga. Nah, dari situlah nanti rakyat akan melihat track record atau latar belakang seorang pemimpin ini dari keluarganya juga. Seperti itu. Jadi Ya, aspek kekeluargaan juga penting ya. betul sekali. Karena sebelum dia menjadi pemimpin pasti ya paling tidak di sekitar masyarakat sekitar kan melihat bagaimana siapa ini pemimpin calon pemimpin ini seperti itu kan. Nah, itu semua akan menjadi catatan saya kira bagi rakyat di dalam memilih seorang figur pemimpin. Seperti itu, Mas Sultan. Ini termasuk menjadi semacam metode ya sebagai Iya, warga negara agar bisa memilih pemimpin yang baik dan benar bagi bangsa ini, Pak Mulyadi. betul. Ya, pemimpin itu juga harus bersikap rendah hati ya. Kemudian juga dia harus berlaku kasih sayang, memperhatikan ya rakyat dalam ini siapa yang dipimpin ya begitu. Kalau kita bicara negara ya, pemimpin perusahaan pun demikian saya kira. Semua itu pasti akan masuk di dalam kriteria semacam itu ya. Nah, ini kan ada istilah siap memimpin dan siap dipimpin ya, Pak Mulyadi ya. Ya. Aspek pemimpin itu kan berarti ada yang dia pimpin yaitu rakyatnya. Nah, bagaimana Ya. rakyat berperilaku dalam sikap koridor untuk siap dipimpin oleh pemimpinnya, Pak Mulyadi? Baik. Jadi saya kira pemimpin yang baik memang dipilih secara demokratis ya. Betul-betul itu memang pilihan rakyat karena di dalam kitab Konghucu, dalam kitab Mengce itu dijelaskan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Saya kira ini sudah menjadi kalimat umum ya. Di kitab suci kami ada kata-kata itu ya sebetulnya ya. Ada juga ya, Jadi Pak suara Mulyadi. rakyat itu suara Tuhan. Maka seorang pemimpin itu sebetulnya dia diberikan ya mohon maaf kalau saya ambil dalam analogi bahasa agama Islam itu mempunyai amanah ya seperti itu kan. Nah ya dalam bahasa kami dia itu mempunyai tanggung jawab tianming kan, dianugerahkan satu jabatan itu adalah tanggung jawab untuk dia pertanggungjawabkan kepada yang maha kuasa seperti itu Pak Sultan. Jadi Ya, dalam pemahaman kami. Suara Tuhan Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, maka apa yang dikatakan rakyat itu harus didengar gitu. Ya, harus dipertimbangkan masak-masak gitu. Karena mereka itu pasti mengawasi kita sebagai seorang pemimpin. Ya. Vox Populi Vox Dei itu kan biasanya Ya, itu orang menjadi sering populer. Ya, menjadi betul populer sekali. istilah Ya. itu. Nah, Pak Mulyadi, bagaimana cara menjadi pemimpin yang dicintai umat
secara keseluruhan dalam pandangan Konghucu nih, Pak Mulyadi. Jadi kan kita tahu Ya, banyak pemimpin juga yang mungkin tidak terlalu mewakili atau rakyatnya tidak merasa terwakili oleh para pemimpinnya. Nah, kalau ya. dalam pandangan Konghucu bagaimana cara menjadi pemimpin yang dicintai oleh umatnya? Nah, kita akan bahas di segmen Baik. berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah membahas mengenai definisi dan kriteria ya Pak Mulyadi ya dalam aspek kepemimpinan, dan tentu kita akan dalami kembali pertanyaan-pertanyaan soal kepemimpinan karena jujur saya sangat tertarik dengan tema-tema seperti ini Pak Mulyadi ya, karena ini sangat penting bagi kita, bukan hanya bagi para pemimpin tapi kita sebagai rakyat yang dipimpin juga harus mengerti tentang hak-hak dan kewajiban agar kita mampu mengawasi perilaku dari pemimpin yang kita pilih secara bersama-sama. Nah, Pak Mulyadi, tadi saya sempat membahas tidak semua pemimpin dicintai oleh rakyatnya. Tentu agar dicintai harus memiliki kiat-kiat atau perilaku-perilaku yang memang bisa diingat, dirasakan, dan memang betul-betul menjadi kenangan bagi masyarakatnya. Tentu Pak Mulyadi sebagai masyarakat Konghucu ini punya pengalaman tersendiri ya di dalam kepemimpinan di Indonesia. Nah, mungkin bagaimana Pak Mulyadi menjadi pemimpin yang dicintai dalam perspektif Konghucu? Saya bisa menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang dicintai rakyat itu tentunya pertama dia harus merakyat, ya, memperhatikan nasib rakyatnya. Itu saya kira sesuatu hal yang lumrah, ya, karena sekali lagi seorang pemimpin apalagi yang dipilih oleh rakyat, ya, sebagaimana kita tahu sekarang kan presiden itu langsung dipilih oleh rakyat, ya, secara demokratis, dan tentu saja pilihan rakyat ini juga bisa berbeda-beda, tetapi sekali lagi karena sudah dipilih oleh rakyat, sebagian besar paling tidak ya mayoritas, berarti dia harus betul-betul juga mengayomi seluruh, bukan saja rakyat yang memilih, tetapi karena ini ada urusan katakanlah negara, ya, seluruh bangsa dan negara ini, seperti itu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan, ya. Apa yang disuarakan oleh rakyat didengar oleh Tuhan juga. Seperti itu ya. Maka kalau pemimpin ini juga bertanggung jawab kepada rakyatnya dan juga bertanggung jawab kepada Sang Pencipta Maha Kuasa, saya yakin dia akan menjadi pemimpin yang seperti yang tadi kita harapkan. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, penuh perhatian kepada nasib rakyatnya dan seterusnya. Maka dia akan berjalan di dalam garis kepemimpinannya sesuai dengan tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi memang pemimpin yang merakyat itu yang penting ya Pak Mulyadi ya. Seberapa jauh sejarah masyarakat Konghucu atau Pak yang Pak Mulyadi rasakan di Indonesia ya, kalau kita perbandingkan ya atau melihat sejarah bahwa Konghucu memang betul-betul haknya, kewajibannya itu memang terpenuhi. Ya. Bagaimana Baik. Pak Mulyadi? Ya, mungkin kita setback ke belakang ya, sejarah bangsa kita. Betul. Yang pertama, pemimpin yang kita sangat kenal itu proklamator ya bangsa Indonesia, yaitu Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno. Beliau adalah seorang pemimpin yang walaupun saya tidak katakanlah hidup pada zamannya, tetapi setidaknya karena saya lahir tahun 61 pernah mendengar ya di radio pidato beliau, dan betul-betul itu sangat luar biasa Pak Sultan ya. Karena saya tinggal di kampung di daerah Bekasi sana, benar itu. Jadi kalau beliau itu berpidato, semua orang berhenti bekerja, bahkan tukang beca pun mendengarkan radio pidato di radionya. Seperti itu. Mereka berkumpul karena begitu karismatiknya beliau sebagai seorang pemimpin bangsa. Orator ulung. Ya, betul sekali. Bahkan saya pernah lihat itu satu videonya ketika beliau mengadakan orasi ya pidato di PBB ternyata. Itu luar biasa Pak Sultan ya, karena gaya bicara beliau, bagaimana karismanya itu memang sangat luar biasa. Nah, ini sosok pemimpin yang memang katakanlah barangkali dilahirkan ya. Selain itu beliau memang sebagai tokoh proklamator. Jadi setiap pemimpin pasti ada
zamannya ya, ketika beliau menjadi seorang presiden atau pemimpin itu pada zamannya. Nah, begitu juga pemimpin-pemimpin negara kita yang lain ya. Nanti ada presiden kedua, Pak Soeharto ya, Jenderal Soeharto. Beliau pun sangat sangat berkarisma ya. Bahkan ketika beliau menjadi seorang presiden, banyak hal yang memang beliau kerjakan untuk rakyat. Buktinya apa? Kita sempat swasembada pangan kan waktu itu, bahkan dihargai oleh PBB, oleh dunia itu. Itu hasil karya beliau juga ya. Jadi pasti ya di balik kekurangan dan kelebihan tentu ya tadi saya sudah katakan cara meminta manusia biasa ya, ada kelebihan ada kekurangannya seperti itu. Suatu hal yang wajar sebetulnya ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan Pak B.J. Habibie, ya kemudian ada Ibu Megawati, bahkan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terakhir Pak Jokowi sekarang. Semua saya kira para pemimpin bangsa ini mempunyai kontribusi masing-masing yang sangat luar biasa bagi rakyat. Ya, nah, Gus Dur saya lupa tadi. Gus Dur itu juga luar biasa ya. Tadi Pak Sultan kan tanya bagaimana masyarakat Konghucu ini ya. Kami terus terang sangat menghargai jasa-jasa Gus Dur terutama ya, yang mengembalikan hak-hak sipil umat Konghucu sehingga kami bisa menghirup udara bebas, mengekspresikan katakanlah agama kami, ibadah kami dan sebagainya itu juga berkat Gus Dur. Jadi meskipun banyak tantangan sebelum itu, tapi ya itulah kehendak Tuhan barangkali ya yang mengutus Gus Dur sebagai seorang ya kami katakan seorang penyelamat ya bagi para penganut Konghucu khususnya dan warga Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Saya kira itu kenyataan yang patut kita hargai seperti itu. Contoh-contoh real seperti apa, Pak Mulyadi, yang masyarakat Konghucu secara umum merasakan ketika era kepemimpinan Gus Dur? Kalau tadi Pak Mulyadi katakan bahwa pemimpin harus merakyat, nah contoh seperti apa yang dirasakan secara real Gus dalam Dur itu jelas sangat nyata ya. Beliau itu kan seorang humanis ya, sesuai dengan topik kita juga ini. Beliau udah seorang presiden, pemimpin negara, bahkan sebagai guru bangsa yang selalu membela kaum yang lemah. Jadi walaupun saya tidak kenal secara langsung Gus Dur, tapi dari katakanlah apa yang beliau lakukan sebagai pemimpin bangsa, dan saya bersyukur pada satu kesempatan pernah bertemu beliau ya bersama pimpinan Matakin. Saya sempat bersalaman dengan beliau pada satu acara itu. Saya pernah itu berjabat tangan langsung ya dengan beliau. Sungguh saya juga merasa bahagia karena satu hal, beliau mencanangkan Imlek dirayakan secara nasional pada tahun 2000. Itu luar biasa sekali. Pertama kali seorang presiden menginstruksikan kepada pimpinan Matakin laksanakan Imlek secara nasional. Tahun 2000 kami masih ingat di Balai Sudirman waktu itu, ya. Dan kami umat Konghucu yang hadir pada saat itu dengan sangat terharu, bahkan merasa tidak percaya ya bahwa Imlek bisa dirayakan secara nasional dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan para pejabat negara, duta besar dan sebagainya. Tokoh lintas agama luar biasa. Itulah cikal bakal sehingga kami masih bisa merayakan Imlek, tahun baru Imlek ini sampai yang terakhir yang ke-23 Pak Sultan ya sudah dirayakan tanggal 1 Februari kemarin ya. Dalam hal ini Matakin merayakan tanggal 5, cuma dalam kondisi pandemi ya, kita rayakan 2 tahun terakhir ini secara hibrid ya, tidak dalam pertemuan. Tapi sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada sosok Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur, bahkan keluarga beliau, ya Ibu Sinta dan lain-lain itu selalu juga mendukung kegiatan-kegiatan kami, terutama di Matakin ya, sampai saat ini. Itulah jasa Gus Dur. Terima kasih. Luar biasa memang legacy ya atau apa yang kemudian ditinggalkan dilakukan oleh contoh kepemimpinan yang luar biasa tadi itu mampu membawa perubahan sampai sekarang ya dirasakan peninggalannya, legasinya dan semua kebijakan-kebijakan yang memang menjadi kontribusi nyata di dalam masyarakat. Pak Mulyadi, kalau kita bicara tentang nilai, apa saja nilai-nilai yang mampu membentuk seseorang itu menjadi pemimpin yang baik, Pak Mulyadi? Ya, sebetulnya dalam agama Konghucu, kembali ya saya
mengutip salah satu ayat di dalam kitab Chung Yung. Di sana dijelaskan bahwa firman Tuhan atau Tianming itu adalah berwujud watak sejati yang dikaruniakan kepada diri kita atau Sing. Nah, dalam watak sejati kita ini kan mengandung benih-benih cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Nah, dalam mengembangkan cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan ini, kita perlu adanya tuntunan supaya kita bisa menjalankan itu sesuai dengan jalan suci atau Tao di dalam bahasa kami. Nah, bimbingan ini adalah agama sebagai panduannya. Nah, seorang pemimpin yang katakanlah memiliki karakter yang baik, dia harus menjalankan firman Tuhan tadi, Tianming tadi, ya, dengan cara mengaplikasikan di dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin. Ya, kembali lagi, dia harus berberi cinta kasih, menjalankan kepemimpinannya yang adil, bijaksana, ya. Kemudian juga dia menghormati hak-hak orang lain, sehingga dia akan menjadi seorang pemimpin yang dapat dipercaya oleh rakyat. Jadi kembali nanti kepercayaan, mungkin nanti saya akan jelaskan ya, kenapa seorang pemimpin itu harus memiliki kepercayaan dari rakyat atau orang yang dipimpinnya. Mungkin akan saya langsung tanyakan, kenapa seorang pemimpin harus punya kepercayaan, tapi jangan dijawab sekarang, kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita tadi sudah membahas banyak bersama Pak Mulyadi, tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa mengapa pemimpin itu harus memiliki kepercayaan. Nah, silakan mungkin langsung bisa dijawab Pak Mulyadi. Baik, Pak Sultan. Jadi seorang pemimpin itu harus mendapat kepercayaan ya dari orang yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin negara tentu harus dapat dipercaya oleh rakyatnya ya. Konghucu mengatakan seumpama kereta besar ya. Kalau zaman dulu kan bukan kendaraan seperti sekarang ya. Dia kereta gerobak begitu ya. Dia membawa ojek online ya Pak Mulyadi. Nah, ya, beda ya. Jadi yang dimaksud kereta ini kereta kuda lah ya, gerobak begitu yang ada dua bannya ya atau dua roda begitu. Nah, seumpama pemimpin ini seperti kendaraan seperti kereta besar ini yang harus memiliki sepasang gandaran ya. Jadi untuk memperoleh kepercayaan rakyat itu dia harus seimbang tadi, adil, bijaksana gitu ya. Maka seorang pemimpin ini betul-betul harus memperhatikan apa yang menjadi aspirasi rakyat seperti itu. Nah, saya mengambil contoh di sini Pak Sultan ya, dalam sejarah agama Konghucu ditulis dalam kitab suci, dalam kitab Mengce itu ada seorang raja yang bernama Raja Hui. Hui ini dari negeri Liang. Ya, ini sebagai analogi supaya kita bisa memahami mana pemimpin yang baik, mana yang pemimpin tidak baik seperti itu. Nah, Raja Hui ini pernah bertanya kepada Mengce ya. Mengce ini salah satu penerus dari Konghucu, hidup 100 tahun lebih kemudian ya setelah Konghucu wafat. Dia tanya kepada Mengce ini karena Mengce ini juga kan berkeliling negara menyebarkan ajarannya ya, mendekati para raja pemimpin supaya mereka menjadi pemimpin yang baik gitu. Ketika dia bertemu raja ini ditanya ya, apa yang dia tanya? Bapak jauh-jauh datang ke sini katanya. Karena Mengce ini berasal dari negeri Lu ya, datang ke negeri Liang tadi. Dia tanya, apa yang bisa memberikan keuntungan kepadaku katanya. Karena dia seorang kaisar, seorang raja kan. Dia bertanyanya keuntungan pertama. Lalu dijawab oleh Mengce ya, Bapak atau yang mulia Raja Baginda, saya datang ke sini bukan membawa keberuntungan. Yang saya bawa adalah cinta kasih dan kebenaran. Nah, rajanya kaget itu. Dia kan berharap kalau Mengce menjadi penasihat raja, dia akan menjadikan raja ini makmur hidupnya, kaya raya. Nah, bukan itu yang diharapkan oleh Mengce tadi sebetulnya. Dia justru mendidik raja pemimpin ini untuk memperhatikan rakyat, bukan untuk memperkaya diri seperti itu. Ya. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa
sekali lagi seorang pemimpin itu harus mendapat kepercayaan rakyat. Bagaimana dia bisa dipercaya? Dia betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bukan menjadi pemimpin itu karena ya tadi ingin memperkaya diri, tidak seperti itu. Ya, Ya, jadi nah ini memang contoh untuk yang terjadi. kepentingan publik ya, bukan untuk Ya, kepentingan betul sendiri ya Pak sekali. Mulyadi ya. Ya, Nah Pak Mulyadi, bagaimana kalau misalkan kasusnya adalah ada seorang pemimpin yang kerap kali melalaikan kewajiban-kewajibannya, Pak Mulyadi? ya, baik. Nah ini pernah terjadi juga dalam sejarah ya, yang ditulis tadi. Selain tadi yang saya katakan Raja Hui dari negeri Liang, ada satu lagi Raja Tiu ya. Ini juga seorang pemimpin yang tidak peduli kepada rakyatnya. Dia pernah mau membangun satu istana kerajaan yang megah, kemudian dibangun danau yang indah dengan berbagai macam hewan peliharaan, ada rusa, ada ikan yang bagus dan sebagainya. Tapi semua itu hanya untuk dia nikmati sendiri. Ya, bukan untuk dinikmati oleh rakyat. Ini berbeda sekali dengan yang namanya Raja Wen. Nah, jadi ini satu contoh yang kontradiktif ya. Raja Wen ketika dia mau membangun istana, semua rakyat mendukungnya. Semua rakyat membantunya dengan sukarela, dengan tulus, sehingga istana kerajaan dengan taman yang begitu indah itu cepat selesai. Apa yang dilakukan Raja Wen? Ya, dia justru menikmati istana kerajaannya ini bersama-sama rakyat. Nah, berbeda dengan yang tadi Raja Tiu tadi ya. Jadi Raja Wen mempersilahkan ya rakyat menikmati istana ini seperti halnya dia ingin menikmati keindahan istananya. Nah, ini berbeda sekali. Saya pernah pergi ke satu negara waktu itu di Kamboja, tidak salah ya, karena ada interfaith dialogue, international interfaith dialogue bersama tokoh-tokoh agama dari Indonesia. Nah, di sana saya diajak itu, kami bersama diajak tur ya keliling. Pada satu lintasan, tour guide-nya menjelaskan, ini loh istana kerajaan Kamboja, di mana di sana di dalamnya ada petak-petak sawah yang boleh ditanam dan dipanen oleh rakyatnya. Wah, saya kaget. Karena saya teringat kepada ayat ini, Pak Sultan ya, bahwa pemimpin seorang raja itu begitu memperhatikan rakyatnya. Bahkan istananya pun boleh dikelola oleh para petani atau rakyat. Ini luar biasa. Bahkan Nah, ini istananya contoh. itu bisa Ya, tanahnya itu dipergunakan boleh oleh digarap masyarakat. Oke. oleh rakyat dan hasil panennya boleh dipanen oleh rakyat. Nah, seperti itu ya. Ini contoh yang mungkin sangat jelas sekali. Ya, tentu saja hal ini bisa kita aplikasikan di dalam negara kita di Indonesia. Bagaimana sosok seorang pemimpin ini betul-betul memperhatikan juga rakyat, bukan kepentingan dirinya. Dia lebih banyak memperhatikan rakyat. Bukan Seperti itu. kepentingan dirinya, bukan memperkaya dirinya, tapi Betul memang sekali. semata-mata untuk mengabdi Ya, kepada masyarakatnya, ya, kan begitu kira-kira. betul. Nah, Pak Mulyadi, ini kan dalam koreksi kalau saya salah koreksi ya Pak Mulyadi ya. Dalam kitab Zongyong itu dijelaskan bahwa jalan suci manusia akan menyempurnakan pemerintahannya. Ya. Nah, ini dalam konteks tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini nih, seperti apa relevansinya Pak Mulyadi? Kita akan bahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Baik. Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ini nggak kerasa ya Pak Mulyadi, kita sudah berada di segmen terakhir, artinya memang dialognya cukup luar biasa, mendalam, eksploratif, dan seru tentunya. Nah Pak Mulyadi, tadi saya bertanya ya dalam salah satu kitabnya ya Pak Mulyadi ya, Zongyong dijelaskan bahwa jalan suci manusia akan menyempurnakan pemerintahan. Nah ini maksudnya apa Pak Mulyadi? Ya, baik. Jadi Pak Sultan, di dalam ajaran Konghucu ada yang kita kenal dengan sancai. Sancai ini 3 hubungan antara Tien, Tiren ya. Tien itu Tuhan, Sang Halik, kemudian Ti itu bumi, alam semesta yang kita pijak ini, dan Ren, manusia. Nah, jadi kaitannya tadi ya,
dalam kitab Chung Yung seperti yang dikutipkan oleh Pak Sultan tadi, ya, seorang pemimpin atau katakanlah manusia itu menyempurnakan jalan suci. Nah, jadi jalan suci di sini kami menyebutnya dengan istilah Tao. Jadi ada Tien Tao, ada Ren Tao, ada Ti Tao. Ya, jadi kalau Tien Tao berkaitan dengan hukum alam, alam semesta ya, atau hukum Tuhan. Nah, kalau jalan suci bumi, alam semesta, yaitu titau, ya, apa yang ada di alam semesta ini di bumi kita. Dan rentau itu adalah jalan suci manusia. Nah, ada kaitannya bagaimana seorang pemimpin atau manusia ini melaksanakan jalan sucinya tadi, mengembangkan jalan sucinya. Kalau dia dilahirkan sebagai seorang pemimpin atau mendapatkan katakanlah anugerah menjadi seorang pemimpin, ya, maka dia harus benar-benar menjalani ini dengan sesuai dengan relnya, sesuai dengan tahu tadi. Tidak boleh menyimpang atau menyeleweng. Nah, ini saya bisa tambahkan di sini ya, penjelasannya bahwa pemimpin itu hendaklah menempatkan diri sebagai seorang pemimpin. Pembantu atau bawahan juga harus menempatkan diri sebagai seorang bawahan atau pembantu. Orang tua juga sebagai orang tua menempatkan dirinya. Anak menempatkan diri sebagai anak. Apa artinya? Semua ini kita harus jalani kehidupan ini sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Ya, maka tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi masalah. Bagaimana misalnya kalau dia seorang pemimpin tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, maka yang terjadi apa? Kekacauan negara ini kan? Seperti itu, Pak Sultan ya. Jadi artinya seorang pemimpin itu harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang harus dia laksanakan. Karena di samping dia melaksanakan tugas, pasti rakyat ini mengawasi, kan begitu. Ya, kalau di lembaga kita kan ada legislatif, ada yudikatif, ya, itu kan diawasi juga, betul nggak? Sebagai apa? Penyeimbang. Karena apa? Manusia itu pada dasarnya kan mempunyai kelemahan. Ya, itu tadi untuk menyeimbangkan itu seorang pemimpin juga harus berani atau mau dikoreksi. Nah, ini penting ya, mendengar suara rakyat di situ. Apapun koreksinya ya harus ya katakanlah diterima dengan baik. Lalu kalau memang tidak sesuai dengan faktanya ya dijelaskan dengan baik sehingga bisa diberikan pemahaman. Seperti itu. Ya. Juga mengutip salah satu kitab dari Konghucu nih, Pak Mulyadi. Ya, ini dalam kitab Lun Yu itu kan menyarankan agar seseorang pemimpin tidak perlu takut negaranya miskin, ya, tapi takutlah kalau distribusi ekonomi negaranya tidak merata. Nah, ini negara kita kan banyak ketimpangan. Ini bagaimana, Pak Mulyadi? Saya teringat ayat ini sebetulnya ada di dalam kitab Lun Yu, betul ya. Yang tadi Pak Sultan katakan ya. Di sana dijelaskan, saya lagi-lagi mengutip kisah perjalanan Konghucu ya bersama murid-muridnya. Satu saat dia berjalan lewat ya di satu negeri yang namanya negeri Wei. Nah, di sana banyak penduduknya. Ya. Lalu sang murid yang mengendarai kereta kudanya, dia bertanya, "Guru, kalau banyak penduduknya mau diapakan?" Gitu ya, ditanya. Pada saat itu padat penduduknya kan? Konghucu mengatakan, berikan kesejahteraan, itu yang pertama. Ya, kesejahteraan dulu yang dipikirkan. Rakyatnya harus cukup pangan, papan, ya kan? Pakaian, seperti itu. Sandang pangan papan harus diutamakan sehingga rakyatnya tidak kelaparan, misalnya. Lalu ditanya lagi oleh muridnya, bagaimana setelah itu? Berikan pendidikan. Nah, ya, jadi setelah rakyatnya sejahtera, makmur, ya, berikan juga pendidikan supaya rakyat ini juga mengerti apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Pendidikan secara luas sebetulnya. Nah, itulah apa yang dikatakan oleh Konghucu, ya, mengenai bagaimana sosok pemimpin itu, bagaimana mengelola satu pemerintahan yang baik. Artinya memang maksud dari dalam kitab ini ya, tidak perlu takut negaranya miskin, tapi takutlah distribusi ekonomi negara tidak merata. Maksudnya jangan sampai ada yang justru sejahtera, tapi di satu sisi yang sama ya di beberapa tetangga yang lain mungkin ada yang tidak sejahtera. Apakah begitu maksudnya Pak Mul? Betul, pemerataan ekonomi itu kan menjadi satu katakanlah tujuan dari pembangunan saya kira ya di setiap pemerintahan. Bahkan dulu ada yang namanya garis besar haluan negara ya, ada pembangunan jangka pendek, menengah, panjang. Tapi sekarang kan tidak ada lagi itu ya. Nah, barangkali ini harus menjadi juga satu bahan ya bagi pemerintah
ya saya yakin ya dalam kepemimpinan sekarang pun Pak Jokowi juga memperhitungkan hal seperti ini. Buktinya apa? Ya kita sudah tahu, misalnya ibu kota negara ada rencana dipindahkan Kalimantan, beliau membangun jalan-jalan yang begitu banyak, jalan tol, bendungan-bendungan. Ya ini semua kan saya kira Presiden punya visi dan misi yang sangat luar biasa ya dalam rangka pemerataan ekonomi, kesejahteraan rakyat. Nah, kembali kepada rakyat tentu diharapkan juga mendukung kebijakan pemerintah yang memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat banyak seperti itu ya. Jadi memang harus orientasinya memang harus kembali ke masyarakat itu sendiri ya Pak Mulyadi ya. Iya. Nah Pak Mulyadi mungkin bisa diberikan pesan ini kepada masyarakat secara umum bagaimana kemudian kita bisa memupuk diri kita untuk menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan dalam diri sekaligus juga menjadi rakyat ya yang siap dipimpin bagi pemimpinnya. Silakan Pak Mulyadi. Baik. Saya dalam kesempatan ini mengutip kembali sesuai dengan ajaran Konghucu ya, bagaimana seorang pemimpin itu agar dicintai oleh rakyatnya, menjadi pemimpin yang bijak dan sebagainya, sehingga betul-betul mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Ya, yang pertama, bila seorang pemimpin berbuat salah, itu akan laksana gerhana matahari dan bulan, seperti yang saya dikatakan ya. Jadi hati-hatilah di dalam memimpin gitu. Karena ini berdampak sangat besar. Pemimpin apapun ya, pemimpin negara, pemimpin satu kelompok atau organisasi, kalau kita berbuat kesalahan maka akan dilihat oleh banyak orang seperti itu. Tetapi kalau kesalahan itu kita bisa perbaiki, kita bisa rubah, ya katakan seperti itu, maka rakyat pun akan menyambut dengan gembira. Ini namanya introspeksi, koreksi diri. Ya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin hendaknya membenci segala perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya. Ya, karena bila ia terjerumus, maka segenap kejahatan di dunia akan ditumpukan kepadanya. Jadi harus hati-hati ya. Dalam bersikap, bertindak ini harus hati-hati, jangan sampai menjerumuskan dirinya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin itu jangan mengutamakan harta sebagai keberuntungan. Tadi saya sudah analogikan kisah seorang raja yang hanya mementingkan harta demi kepentingan dirinya. Kan seperti itu ya. Jadi janganlah menganggap keuntungan sebagai keberuntungan. Ya, tetapi kebenaranlah yang harus menjadikan pegangan di dalam kepemimpinannya. Nah, seperti itu. Maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang lurus. Ya, Pak Sultan. Tentu ini tidak mudah nih. Idealnya seperti itu ya. Seperti itu ya. Memang harusnya seperti itu. Pasti rakyat itu juga akan tunduk. Seperti tadi ya, kemana angin bertiup, maka kesanalah rumput akan tunduk mengarah. Kalau pemimpinnya menjadi teladan, rakyatnya pun akan menjadi rakyat yang setia atau loyal. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Mulyadi. Jadi jangan jadikan keuntungan sebagai keberuntungan, tapi jadikan kebenaran sebagai pegangan. Itu kutipan yang bisa diambil nih dari Pak Mulyadi. Terima kasih sekali lagi Pak Mulyadi. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mendengarkan, menyaksikan dari awal sampai akhir. Harapannya apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ini mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya ingin selalu mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar terjaga dari virus apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi dan terima kasih kepada para pemirsa. Tetap saksikan episode lainnya. Saya pamit undur diri. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Pak Mulyadi. Baik, sama-sama Sultan.